ini? Alhamdulillah. Sehat ya, ada yang sakit ya. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak kita kesini mau ngapain? Ya, dan kita kesini untuk namanya konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Silakan pendapat. Kalau Pak yang menurut kalian yang namanya konseling kelompok itu apa? Menurut tadinya sering masalah nanti bisa dibicarakan dengan keluar ya. Ada yang lain? Sama ya, jadi yang namanya konseling kelompok itu kita saling berhadapan untuk membahas salah satu masalah yang sangat kira-kira mengganggu yang perlu diselesaikan dari nanti cari cara-caranya gimana agar masalah itu bisa teratasi ya. Kira-kira ada paham namanya konseling kelompok? Ya, jadi beberapa konseli, jadi yang punya masalah itu namanya konseli, sedangkan yang itu namanya jadi dimulai dari satu, nanti bercerita masalahnya tapi terus nanti yang paling kira-kira harus segera diatasi itu yang menjaga terlebih dahulu, yang lainnya itu sangat usul. Bukan semuanya itu nggak penting, tapi kita cari salah satu yang paling harus diselesaikan dulu, yang urgent ya, yang perlu diselesaikan. Oke, kira-kira udah paham ya? Ya, jadi tujuan untuk konseling kelompok itu untuk mencari solusi bagaimana jalan keluar dari masalah tersebut ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulainya kita berdoa dulu ya. Doa. Doa selesai. Oke, jadi kita perkenalan dulu ya. Satu-satu ya. Saya namanya Ahmad bin Utomo dari Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap. Prodinya atau jurusannya itu bimbingan profesi, fakultasnya itu Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Banyak. Saya itu fakultas aktivitas, saya dari kelas 12 saya berdoa dari kelas 12 dan yang saya dari kelas 11 farmasi BSD. Ya, kalau kita dari 12 Aviation dari kelas 12 farmasi BSD. Jadi kelas yang ya, dari kelas 12, kelas 11, dan kelas 12 ya. Oke, kita bisa mulai untuk sesi selanjutnya. Untuk mencairkan suasana kita tepuk-tepuk dulu ya. Kita tidak tegang ya. Kita tepuk-tepuk tepuk satu, tepuk dua gitu ya. Agar kita konsentrasi. Oke? Tepuk satu, tepuk dua, satu, dua, sudah. Oke ya. Terima kasih. Kita konsentrasi. Kita bisa mulai dari mana dulu ya? Oh ya. Kalau kira-kira masalah yang dihadapi Novi ya. Masalahnya susah belajar, Susah belajar, malas belajar. Mainan terus. Jadi ketika mau belajar ternyata HP terus gitu ya. Oke, terus banyak. Sering lupa pakai IPN. Biasanya seringnya di sekolah ya kalau sering lupa pakai IPN. Terus banyak. Oh, jadi pelajaran produktif kurang paham. Oh, jadi mungkin dari kurang memahami pelajaran itu. Yang oh, yang dari kamu
pelajaran kejuruan. Iya. Pelajaran kejuruan kurang memahami gitu. Terus banyak. Kalau saya kurang mampu jadi sosialisasi, jadi kayak ada teman lain, saya tuh kadang-kadang saya nggak nyaman dengan topiknya, tapi benar-benar juga saya harus masuk ke topik itu kan supaya bisa terhubung. Itu kan ada susah. Oh, jadi kurang bisa membaur dengan temannya gitu. Karena topiknya kurang disetujui gitu ya. Oke, terus banyak. Di salah satu guru aku ada yang susah buat mengerti pelajaran materi yang jelas. Jadi ada salah satu apa kalau jelasin Susah dimengerti. susah dimengerti. Nah, itu mbaknya aja mbak semua. Kayaknya sih ada. Tapi nggak semua gitu. Dia nggak. Oke, terus banyak. Kalau saya lebih kalau kewalahan sama tugasnya sih, kadang dalam satu minggu tuh suruh bikin video dari 20 melakukan sekaligus. Kan bikin videonya kadang bentrok, bisa syuting dari pulang sekolah sampai sore, dan itu benar-benar nguras tenaga, nguras kesehatan, dan kemarin sempat drop gara-gara tugas itu. Ya sebenarnya ya namanya anak sekolah emang ada tugasnya kan, cuman mungkin karena daya tahan tubuhnya kurang, jadi ya kewalahan sih sama tugasnya. Jadi kewalahan untuk menyelesaikan tugas. Oke. Ya intinya mbaknya kewalahan menyelesaikan tugas karena kadang ada beberapa tugas dalam satu minggu. Ya, langsung. Mbaknya kurang mengerti pelajaran, bisa satu belum apa, sebenarnya kurang bisa bergaul dengan teman, sebenarnya kurang bisa memahami tentang mata pelajaran kejuruan. Oke, kejuruannya sering lupa ngerjain PR. Mbaknya males belajar gitu ya. Oke, ya, macam-macam ini. Kira-kira siapa yang mau diselesaikan? Kayaknya pernyataannya dulu. Apa yang belakangnya ya? Ya, Bapak ya. Ya, jadi penyebabnya itu kesulitan ketika ada tugas dalam satu minggu, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat gimana agar ada solusi untuk mengatasinya? Ada yang mau menanyakan? Mungkin ada tanya dulu gimana solusinya. Silakan, ada yang mau tanya tentang masalah tanya. Gak apa-apa, tanya aja Pak. Lalu kayaknya itu tugas dalam membuat video itu coba tulisan yang berdekatan gitu ya. Biasanya misalnya hari Senin dikasih tugas untuk bikin video, hari Kamisnya langsung dibikin video juga gitu loh. Dan sedangkan untuk syuting untuk video hari Senin kan katanya sama hari Senin kan. Dan itu kadang bentrok sama yang hari Kamis juga gitu. Karena waktunya udah habis buat ngedit yang hari Senin, dan nanti tinggal lanjut yang Kamisnya udah capek. Ada lagi? Ya. Oke, jadi Mbak Rania kesulitan untuk menyelesaikan tugas video ketika ada satu minggu atau beberapa tugasnya. Misalnya hari Senin dan hari Kamis. Oke. Videonya itu tugasnya berapa menit? Udah diatur durasinya sih, cuma karena materinya agak susah. Biasanya kan hari Kamis, hari Senin kita berangkat. Itu baru dijelasin materi itu ibaratnya ya udah gitu, ya udah dijelasin. Terus tiba-tiba suruh bikin video, gimana skemanya, gimana prosedurnya gitu. Misalnya kan belum paham gitu ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ditumpuk ternyata salah, jadi Tapi untuk durasinya nggak dimulai. Biasanya berapa menit? kalau saya bikin video paling ya antara 5 sampai 10. 5-10. Jadi nanti itu diedit dulu baru di startkan. Itu startannya lewat link YouTube apa gimana Pak Rafi? Kalau tergantung gurunya sih kadang di YouTube, kadang lewat Google. Oke. Jadi apabila Mbak Tania mempunyai beberapa tugas dalam satu minggu itu, kita bisa nyicil ya, harus misalnya hari Senin, itu kan deadline-nya kapan? Hari Senin bukannya? Jadi satu minggu berarti ya. Satu minggu berarti dalam waktu Senin sampai hari Minggu itu bisa nyicil dulu, nggak apa-apa. Yang penting
nggak harus semuanya dulu, jadi dicicil kan ada waktu 1 minggu berarti ya, 1 minggu. Jadi mungkin hari ini kita video berapa dibaca dulu kan tugasnya kan, jadi kita di review lagi tugasnya apa, harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, yang dipersiapkan apa aja. Untuk hari ini kan pulangnya jam 2 ya, pulangnya jam 2, berarti habis pulang nanti bisa istirahat, setelah istirahat bisa kita review lagi tugasnya, dibaca lagi yang dibutuhkan apa, media yang dibutuhkan apa saja. Terus untuk hari Selasanya bisa mulai membuat videonya, jadi sedikit-sedikit, nggak usah langsung ini harus selesai hari ini, itu kan masih ada 1 minggu itu. Jadi pintar-pintar kita membagi waktunya. Misalnya habis pulang biasanya istirahat, habis pulang sekolah istirahat, pulang ngapain? Mas, kalau saya pulang ya udah. Ya, maksudnya habis pulang sekolah di rumah istirahat kan? Oh iya, istirahat. Istirahat terus biasanya sampai jam berapa istirahat? Ya sampai asar kali terus baru mulai mandi, sholat. Terus malam nggak belajar. Berarti habis malam paling ngapain kalau habis malam? Dua sih paling mainan HP, kalau nggak main sama saudara udah gitu. Gitu doang. Oke, jadi misalnya ada PR, Kalau main baru dikerjain, tapi kalau nggak ada baru pulang ke rumah. nah itu kan misalkan ada waktu beberapa jam ya dari istirahat kan asar bisa sampai malam kan ada beberapa waktu untuk kita review lagi tugasnya apa, terus hari biasanya bisa mulai kan pas nggak setiap malam ngerjain PR kan, nggak, jadi masih ada waktu untuk kita review lagi tugasnya apa saja yang harus dilakukan itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi hari Selasanya bisa mulai bikin ya, cicil misalnya tag kameranya bisa berapa kali? Tergantung sih, kalau banyak bercandanya ya. Oh, ulang lagi. Iya, kayak gitu. Itu biasanya tugasnya satu kelompok apa individu? Satu kelompok sih. Satu kelompok. Itu kan nggak terlalu berat, jadi ya semuanya dimakan pendekatannya kan. Tapi hampir semuanya. Hampir semuanya. Jadi dari mulai pegang kamera, ngedit, ngatur skenario. Jadi yang video ini Mbak Tania, yang banyak yang satu. Yang misalnya yang live syuting saya pegang kamera, tapi sering-sering saya kalau misalnya saya nggak masuk frame dan saya pegang. Jadi banyak seringnya yang karena jadi kita bisa bagi tugas juga antara teman-teman yang lain, jadi yang bisa bantu lah, teman lain nggak harus buatannya sendiri, jadi bantu ngedit, bantu yang lain yang misalkan semuanya juga bisa ngedit kan. Enggak sih, jadi gini, kelompok saya itu rata-rata kalau saya udah pegang HP, saya udah ngedit itu udah nggak ada yang berani minta HP-nya loh, kayak ini gantian, itu udah nggak ada yang berani. Jadi kayak Mbak Tania yang paling menonjol gitu. Iya, kadang-kadang kalau misalnya HP-nya diminta, tinggal ngedit silakan gitu. Soalnya kan saya tipe orang yang nggak mau nyuruh orang, sih gimana sih, kayak nyuruh sekali udah coba ngerti ini zamannya kayak udah saya bilang apa ngedit, tapi udah saya kasih HP-nya, udah bakal dari HP sendiri kan, HP sendiri kan kalau misalnya saya bilang Jelas juga. gitu. Jadi ya daripada saya marah-marah sendiri, udah beli saya kerjain sendiri. Jadi teman-temannya kurang gitu ya. Ya lain kali kalau ada nanti untuk kelompok katanya bilang ke teman-temannya kira-kira bagi aja tugasnya masing katanya yang terus ada temannya yang edit. Jadi bagi tugas biar nggak semuanya terbebani sama Mbak Tania ya. Jadi bagi tugas biar cepat selesai kan, kalau barang-barang cepat selesai. Terus sebelum mulai mengarah video tugasnya Mbak, kira-kira ini gimana, mau yang bagian edit siapa, yang shooting siapa, yang rekam siapa. Jadi sebelum dimulai kita berjanji dulu yang mau bertanggung jawab satu-satunya siapa. Jadi nggak semuanya terlalu yang kan nanti Mbak Tania terlalu berpikirnya terlalu berat ya kalau sendirian. Kalau teman-teman cuma terima selesai ya
Jadi sebelum memulai itu semua kumpul dulu sama satu kelompok itu, terus dikasih satu-satu bagi tugas yang ini siapa, dan harus bertanggung jawab. Jangan ketika udah diserahin nggak dikerjakan, jadi kan nggak selesai. Jadi seperti itu sebelum sebelum kelompok itu membuat video dibagi tugas dulu ya, tanggung jawab. Jadi nanti ketika ditanya sama guru kan udah semuanya udah cuma mbak tangginya, terus yang lain cuma terima jadi cuma numpang nama padahal nggak ngapain. Jadi bagi tugas dulu sebelum ini siapa jadi kan bagaimana kan nanti setelah pulang sekolah bisa cicil lagi, nggak keberatan, jadi nggak sampai ngedrop ya tadi ya, sampai sakit Ya, karena 2 hari setelah nggak dapat izin ya seperti itu. Nah, itu kan karena terfrozen untuk pemikiran itu, jadi nggak beban kalau udah dibagi-bagi. Mungkin ada yang mau ngasih tambahan untuk gimana caranya? Silakan Bapak. Ada yang mau kasih bisa mungkin seperti ini, bahas seperti itu. Apa enggak buat dimarahin? Silakan. Silakan, ada yang mau menambahkan kira-kira mungkin seperti ini, seperti apa? Silakan. Jadi bukan mau ngasih solusi banyak. Nggak apa-apa yang banyak pada lima aja sih, nggak bakal marah sama lagi juga. Silakan. banyak kalau ini itu biasanya dicicil atau dalam beberapa hari baru diikutin semua langsung, atau dicicil dulu kayak banyak nanti baru diikutin ini karena dalam satu waktu itu langsung selesai. Kalau saya sih biasanya kan berusaha semaksimal mungkin syuting 1 hari mas, karena kadang ya itu misalnya udah kelompokan dia bilang kayak kelompokan hari ini kan ternyata yang satu bilang itu nggak bisa gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin dulu 1 kata 1 hari itu nih isi sampai closing. Nah kalau misalnya hari itu udah selesai syutingnya baru besoknya udah diedit gitu sih. Emang langsung sekalian. Soalnya kalau misalnya dipotong-potong maju, jadi ini sambungannya kemana, ini harus ini gimana gitu. Jadi udah bisa gitu aja sih. Kalau sama. Oke, jadi satu hari itu selesai ya. iya, soalnya kan kadang itu kan banyak itu lah, ada yang izin, ada yang bisa. Jadi itu cuma alasan aja mungkin. kurang tahu ya. Jadi jadi memang ya lebih baik kalau bisa 1 hari itu selesai. Tapi kalau nggak memungkinkan bisa dilanjut hari berikutnya. Misalnya hari ini banyak yang nggak bisa izin gitu. Jadi usahakan hari ini harus bisa. Jadi kan kita bilang ini agar cepat selesai, nggak perlu waktu biar diumumkan. Ya. Jadi itu sebelum memulai kita dibagi-bagi dulu ya, udah sedikit kumpul. Nanti yang inisiatif kan selesai ya, cuma semuanya diserahkan ke kami nanti bakal sampai sendiri. Kan namanya kelompokan, bukan kita sendiri kan. Jadi kan kelompokan ini nggak harus semuanya ini yang kita biar nggak banyaknya nggak gerakan itu malah sakit pemikiran kita kan bukan cuma ada beda, jadi kita katanya kayak apa sih kurang gitu. Kalau kira juga aku sendiri aja lah gitu, dia sendiri lagi dia. Jadi kadang-kadang ketika teman yang lainnya nggak ada pas gitu ya, jadi kurang Daripada bawel terus seperti yang lebih jamaah jadi ya udah tuh jangan di sini. ya nggak apa-apa sih selama
selama itu tidak membebani kita nggak apa-apa, tapi kalau memang itu sangat-sangat membuat kita terbebani, jadi ya alangkah lebih baiknya kita bicarakan bareng-bareng. Ini kayaknya ini seperti ini. Jadi ya memang kan namanya juga tugas kelompok, antara satu sama lain kan beda-beda pikiran ya, beda-beda penilaian. Jadi ya wajar kalau misalnya teman kita yang darat kita ada kurang pas, ini itu wajar karena kan tugas kelompok kita di situ. Jadi ini sebetulnya wajar ketika kita menilai ini kurang seperti ini, kurang agak kesini, itu wajar karena itu kelompok kan berbeda pikiran. Yang kembar aja itu kan pikirannya berbeda ya. Yang kembar sekalipun kembar kembar identik itu kan bukannya sama, tetapi pikirannya itu berbeda karena orang berpikiran. Itu hal yang wajar kalau mempunyai perbedaan pendapat itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika namanya tugas kelompok mungkin kita melaksanakan bareng. Jadi harus misalnya udah jadi kita kayak ini kira-kira kayak begini. Nanti dari kelompok itu kan ada berpendapat ini seperti itu kan bisa dilatih. Jadi kita cari pendapatnya paling terus kira-kira seperti apa ya. Jadi ya kelompok harus berpendapat semuanya, nggak boleh aku ikut aja lah, nggak bisa begitu ya. Mau ikut aja kira terserah kamu aja gitu saya ya. Jadi belajar kita berpendapat karena semuanya harus dipertimbangkan. Harus udah ini kalau itu kan namanya menurut pribadi kan, menurut saya seperti ini terus yang lain ikut. Jadi kan itu bukan kelompok, cuma itu pribadi. Jadi ketika udah jadi ini videonya gitu ya. Jadi ya saya ke satu-satu kemudian menurut kamu gimana, kamu gimana. Nanti ada kalau memang udah fix bagus, sudah setuju semua baru ditentukan. Kalau belum misalnya kalau ini kurang itu loh, kurang ini, kurang apa ini, kurang apa itu. Jadi kalau lagi mumpung belum jatuhnya komponen, jadi harus semuanya berpendapat kalau jadi dari videonya. Tanya satu-satu, lah ini kurang apa. Tapi kalau udah fix bagus, sudah cukup semuanya, lalu ada yang mau oke, untuk masalah makanya seperti itu ya Mbak. Tapi apa harus semuanya kerja, jadi jangan diperkosa sama nanti katanya banyak pikiran pasti sakit ya. Jadi sebelum kita bersyukur, jadi kesimpulannya ketika ada tugas kelompok harus semuanya bekerja ya. Bekerja kita sekarang satu, kamu bagian ini, kamu bagian ini, mungkin nanti semuanya cuma selesai berarti cuma dalam satu orang. Jadi kasihan yang jadi itu tadi bicara pikiran sakit. Adalah namanya di seperti itu. Ketika semua harus bicara dalam ya. Yang untuk pertemuan selanjutnya kita bisa yang lain ya, untuk barangnya udah fix ya, udah bisa masih ya. Berhubung waktunya sudah habis, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita tutup dalam bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.